Perkenalkan, nama saya Astrilia Rosiana Wulansari. Saya dari Finance Department. Di sini saya akan memberikan materi mengenai Branch Finance Operation, di mana materi pembahasannya ada 9 poin. Yang pertama mengenai register activity, kemudian ada purchase order, memo digital, POSIT, verifikasi telepon, flow proses bengkel, kemudian penerimaan uang, pajak progresif, dan pencegahan. Eh, Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ini adalah proses pendaftaran atau pencatatan eh, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita di marketing, city marketing ataupun tim bengkel. Intinya kegiatannya adalah mempromosikan produk atau layanan dengan tujuan utama pasti untuk menjangkau pelanggan, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan citra positif dari merek yang kita punya. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa setiap activity itu dimulai dari planning terlebih dahulu. Setelah ada planning, baru diregister atau didaftarkan di sistem. Kemudian setelah didaftarkan di sistem, dia akan melalui proses approval, barulah dilakukan pelaksanaannya. Ya, misalnya ada contoh activity mengenai weekend sale ataupun service gratis ya untuk bengkel. Nah, kemudian dari activity pasti ada target gitu. Nah, target ini biasanya target dari activity ini yang pertama bisa untuk branding, yang kedua baru meningkatkan penjualan. Jadi tergantung kebutuhannya kita untuk apa activity-nya. Kalau misalnya cabang baru atau pos baru, baru kita butuhnya untuk branding dulu nih gitu ya, supaya lingkungan sekitar tahu bahwa ini ada daya motor loh di sini, ini ada bengkel Honda daya motor loh di lingkungan sini gitu ya. Jadi hanya memperkenalkan diri produknya dulu untuk diketahui oleh lingkungan di sekitar. Nah, activity yang kedua yang memang kita sudah ada cabang dan memang tujuannya untuk mendongkrak penjualan gitu ya, untuk meningkatkan penjualan tentunya seperti itu. Nah, berikut ini contoh register activity yang sudah didaftarkan di sistem ODM. Ya, jadi ketika kita misalnya akan mengadakan event di tanggal 10 November nanti, maka register activity wajib dibuat minimal 1 bulan sebelum. Ya, jadi tidak mepet ke waktu activity-nya dilaksanakan. Kenapa? Karena kita butuh proses approval, ya. Proses register dulu, kemudian ada approval-nya nih dari pihak-pihak terkait. Kemudian jika activity-nya membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan, nah itu pun ada proses pengajuan terlebih dahulu ke finance. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang purchase order. Ya, purchase order ini form yang dibuat oleh cabang, baik itu untuk unit maupun untuk spare part. Intinya adalah untuk minta barang, ya, minta barang yang akan kita jual, yaitu unit dan spare part atau aksesoris. Nah, PO untuk unit dan untuk bengkel, untuk spare part atau aksesoris, itu sebenarnya pada dasarnya sama. Ada 3 jenis PO yang sama, yaitu PO fix, additional, dan administratif. Begitu. Nah, dari 3 PO ini perbedaannya adalah kalau yang fix itu dibuat untuk kebutuhan 1 bulan. Ya, jadi permintaan yang kita buat untuk kebutuhan 1 bulan. Kalau additional itu tambahan dari tipe fix. Jadi kalau kita minta barang yang tidak ada di PO fix, baru kita bikin additional. Nah, yang ketiga adalah administratif.
ini adalah PO yang kita buat ketika kita dapat barang, tapi kita nggak pernah minta barang tersebut ke main dealer. Ya, nah ini kita masukkan ke dalam kategori PO administratif. Nah, yang keempat di unit ada PO waiting list untuk pemesanan khusus jika memang ada unitnya belum ada ya. Biasanya disebut sama unit inden gitu ya. Unit inden nih gitu. Oh, oke, berarti harus bikin PO waiting list. Nah, kalau di bengkel itu ada tambahan 3 PO lagi gitu ya. Yang mirip dengan waiting list di unit itu adalah hotline. Jadi ada PO hotline itu sama konsepnya untuk kebutuhan konsumen ketika konsumen datang ke bengkel satu spare part dan tidak ada di gudang, kosong barangnya. Ya, biasanya itu terjadi pada spare part yang slow moving gitu ya, yang masuk kategori slow moving. Nah, itu biasanya kita tawarkan untuk pemesanan. Kalau memang konsumennya berminat untuk memesan, maka kita bantu untuk pemesanan spare partnya melalui sistemnya main dealer, kemudian nanti akan diproses sampai dengan HM seperti itu. Nah, ada dua lagi tipe PO, yaitu PO local purchase dan toko lain-lain. Sebenarnya secara kebutuhannya sama ya, untuk pembelian part di luar daya motor, di luar cabang kita, begitu. Jadi untuk pembelian part, kalau yang local purchase ini tidak boleh dijadikan stok cabang. Kenapa? Karena biasanya barang-barang yang lokal, bukan Honda Genuine Part. Nah, intinya jika ada konsumen masuk dan minta diganti dengan barang lokal, jika kita memang ada koneksi dengan toko barang-barang lokal, boleh dilakukan, boleh, tapi tidak untuk di stok, ya, dilakukan penyetokan di gudang kita. Jadi hanya beli satu pieces untuk motor yang membutuhkan, begitu ya. Kalau toko lain-lain itu diperuntukkan kalau kita beli spare part ke toko di luar main dealer. Nah, ini bisa dijadikan stok, tapi memang tidak stoknya stok sementara gitu ya, tidak kita beli di situ dengan apa jumlah stok yang banyak. Misalnya kita beli di toko lain-lain ini eh, oli atau kampas rem sampai berdus-dus, itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena marginnya akan lebih kecil dibanding kita beli ke main dealer. Seperti itu. Jadi semua barang yang kita jual itu wajib kita penuhi barangnya dari mana? Dari main dealer. Hanya beberapa barang yang memang sesuai kebutuhan di bengkel karena konsumennya sudah ada, nah itu boleh dilakukan pembelian ke toko lain-lain untuk memenuhi spare partnya konsumen. Ya, baik. Selanjutnya ada PO untuk fix aset. Ketika kita beli barang yang harganya lebih dari 1 juta per unit atau per item dan masa manfaatnya lebih dari 3 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah dealing table-nya di showroom, kemudian kursi ruang tunggu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ke pos apa buka pos terus beli kursi ini yang harganya 150.000 satunya, itu masuk ke aset enggak? Itu masuk ke barang fix aset atau bukan? Bukan ya. Karena harganya di bawah 1 juta gitu. Dan kalau kursi plastik kayaknya masa manfaatnya nggak nyampe 3 tahun ya. Paling juga berapa di bawah 3 tahun sudah pasti udah patah dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada satu lagi PO general. PO general itu dipakai di H23. Jenisnya adalah jasa pihak ketiga. Apa itu jasa pihak ketiga? Jasa itu diperlukan jika pengerjaan jasa di bengkelnya tidak bisa kita lakukan. Contohnya, press body, press foret, tap baut oli, itu adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh bengkel bubut. Ya, kenapa kita tidak bisa melakukan di bengkel kita? Karena
alat yang kita punya itu tidak ada. Maksudnya kita tidak memiliki alat yang standar untuk melakukan press body, press forward, tap baut oli gitu. Jadi ini adalah barang-barang atau alat-alat yang dibuat oleh bengkel-bengkel bubut secara apa ya spesifik berdasarkan desainnya masing-masing gitu. Jadi nggak ada tuh ini apa alat standarnya untuk press body menurut AHM itu seperti apa. Udah diciptain tuh kayak gitu ya, udah dibentuk, udah ada di pabriknya. Itu nggak ada ya. Jadi mereka rata-rata bikin mesin masing-masing gitu. Sehingga hasilnya pun akan berbeda-beda antara bengkel bubut A, B, C, yang lain itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian ketika kita melempar pekerjaan kita ke bengkel bubut, maka harus ada inputan ke sistem ODM. Artinya nanti jasa yang kita bayarkan ke bengkel bubut itu akan kita input sebagai pembelian jasa pihak ketiga dulu di sistem kita. Barulah nanti kita lakukan inputan penjualannya ke konsumen. Sehingga kita dapat margin dari penjualan jasa pihak ketiga tersebut ya. Jadi kita dapat untung begitu. Ya, oke. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang memori digital. Di bulan September ini kita baru launching di mana form SPK yang biasanya ditulis oleh marketing untuk data-data penjualan konsumen itu dihilangkan. Sekarang diganti oleh memo digital. Ya, di mana sudah tidak berlaku lagi form memo yang ada di cabang dengan bentuk hard copy. Ya. Nah, proses penjualan di cabang itu pasti selalu diawali dengan negosiasi. Negosiasi antara marketing dengan konsumennya, ya. Di mana sampai akhirnya menciptakan keputusan ya, menimbulkan keputusan dari konsumen konsumen tersebut jadi beli atau enggak gitu ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati yaitu belinya jadinya cash atau kredit. Kemudian didiskon enggak gitu ya, diskonnya berapa, kemudian leasingnya apa, jika kredit berarti ada leasing, tenor, angsuran, uang muka di PO-nya, kemudian tipe unit dan warna ya. Nah, atas dasar kesepakatan tersebut maka penginputan leads-nya akan dilakukan oleh marketing ya sebagai dasar penjualan, penginputan penjualannya nanti di admin seperti itu. Nah, berikut ini tampilan penginputan memo digital di aplikasi B2B-nya yang biasa digunakan oleh marketing. Jadi di sini nanti ada tab register memo ya, di tab register memo ini maka disitulah data-data tadi terinput ya. Jadi apakah apa namanya penjualannya kredit atau cash? Kalau kredit ya berarti di situ nanti ada eh, nama leasingnya, ada uang muka leasingnya, uang muka PO dan lain sebagainya ya. Jadi isinya di sini oleh marketing. Oke, kemudian ini adalah cost sheet, teman-teman. Ini cost sheet bisa kita lihat di dokumen dealer memo, di mana dokumen dealer memo ini nanti ada tab cost sheet. Di sini kita bisa cek COSIT itu merupakan alat bantu untuk melihat perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran yang terjadi. Ya, ketika kita menjual satu unit motor, itu kita bisa dapat untung berapa sih gitu. Kita bisa dapat profit berapa. Nah, itu bisa terukur. Kita bisa lihat di sini. Ya, walaupun nilainya masih estimasi, tapi terukur, bisa digunakan gitu ya untuk sebagai bahan analisa. Nah, di sini terlihat harga jual motor, di sini harga beli. Ketika kita membutuhkan GP unit atau GP itu singkatannya dari gross profit, untuk unit itu berapa sih kalau saya jual motor ini gitu ya. Oke, kita bisa hitung dari mana? Dari harga jual DPP-nya
dikurangi DPP harga beli, begitu ya. Jadi harga jual dikurangi DPP harga beli, dikurangi diskon, gitu ya. Jangan lupa diskonnya juga mengurangi. Nah, kemudian dapatlah yang namanya GP unit atau gross profit unit atau keuntungan margin unit. Nah, baru kita berpindah ke surat-suratnya. Untuk kita bikin STNK pun di situ ada harga jual dan harga beli. Harga jual STNK adalah nominal BBN yang kita tagihkan ke konsumen. Nah, begitu juga beban jasa biro jasanya. Beban STNK atau proses pembuatan STNK itu merupakan beban biro jasa atau harga beli dari biro jasanya berapa gitu ya. Nah, sehingga dapat perhitungan eh, margin BBN atau keuntungan dari proses surat-surat itu selisih antara harga jual STNK dikurangi harga beli biro jasanya gitu ya. Nah, kemudian ada profit di sini. Profit ini bisa kita lihat dari mana? Dari GP margin BBN ya yang di atas ini, margin BBN atau keuntungannya dikurangi dibandingkan dengan GP OTR yang sebelumnya ya yang di atas ini. Kurangi ini. Maka dapatlah angka ini ya. Baru kita lihat subsidi leasingnya karena ini jualan kredit, ada subsidi leasing dan juga jangan lupa ada biaya-biaya yang dikeluarkan ya sebagai eh, estimasi dari pengeluaran unit, apa namanya, persiapan pengeluaran unit oleh mekanik PDI. Jadi ada biaya materai untuk penagihan ya di admin, kemudian ada biaya PDI nih. Untuk apa aja? Bensinnya, kemudian bensin dan biaya kirim ya dan biaya insentif juga sudah diestimasi di sini. Sehingga ketika biaya sudah diperhitungkan, maka laba operationnya kita akan jumlahkan, akan selisihkan antara GPOTR dikurangi subsidi leasing, GPOTR ditambah subsidi leasing dulu baru dikurangi biaya lain-lain. Maka itulah yang disebut laba operation ya sehingga kita bisa mengestimasi kalau saya jualan motor tersebut itu akan kurang lebih mendapatkan untung sebesar segitu ya 1.100.000 sekian seperti itu sehingga poin-poin yang sangat mempengaruhi laba operation itu ada 4. Yang pertama tadi diskonnya. Kalau diskonnya semakin besar, maka profitnya akan, laba operationnya akan semakin kecil. Kemudian biaya. Biaya ini pun sama. Ya. Ketika biaya semakin besar, maka akan berbanding terbalik dengan laba operationnya, akan semakin kecil. Kemudian margin BBN juga sama. Ya. Sifatnya margin BBN ini menambah, mempengaruhi laba operation, menambah laba operationnya. Dan satu lagi discount program extern atau MBD atau biasa disebut subsidi leasing dan sales discount. Nah itu fungsinya mempengaruhi laba operation ya. Hmm. Oke, selanjutnya mengenai verifikasi telepon. Verifikasi telepon ini dilakukan eh, ke konsumen untuk mengkonfirmasi kebenaran data-data yang tertera di dokumen leads. Ya, dokumen leads yang tadi sebelumnya sudah diisi oleh marketing, begitu. Nah, siapa sih yang melakukannya adalah ADH. Nah, yang memvalidasinya adalah ADH dan kepala cabang.
begitu ya. Nah, informasinya apa aja yang kita vertel berikut ini adalah info-infonya ya, dari mulai warna motornya apa Bu, tipe motor yang dibeli konsumennya apa, nama marketing dan counternya siapa, harga motornya berapa sebelum diskon. Nah, ini semua harus kita verifikasi. Nah, berikutnya kita bisa lihat flow proses servis di bengkel secara garis besar. Dari mulai SA melakukan daftar servis, kemudian diestimasi biayanya sehingga terbentuk dokumen perintah kerja bengkel atau work order. Dokumennya maka dikeluarkan dari gudang untuk diperbaiki motornya. Kemudian jasa pihak ketiga jika ada ya, jika tidak ada ya berarti lebih aman. Kemudian barulah admin kita melakukan start job. Dikala start job ini mekanik akan melakukan mulai servis. Kemudian setelah selesai di stop job baru di final confirmation, sehingga setelah final confirmation sehingga akan terbentuk NJB dan NSC yang langsung tersending ke nomor customer. Barulah di situ konsumen diarahkan untuk pembayaran ke eh, kasir. Nah, untuk sekarang ini sudah sebagian besar bengkel kita menggunakan tablet SA-nya ya. Jadi SA ini ketika daftar sudah tidak lagi menggunakan form SA yang harus ditulis, tetapi menggunakan tablet, tinggal klik-klik di ininya apa aplikasinya begitu. Ya, jadi sudah mulai menggunakan paperless ya. Oke, sekarang kita membandingkan antara WOR dengan SOR. Apa itu WOR? WOR itu adalah perintah kerja bengkel, sedangkan SOR dokumen penjualan hanya spare part dan aksesoris. Nah, yang kedua, konsumen ke bengkel itu bawa unit motornya untuk diservis. Tapi kalau SOR, itu konsumen hanya bertanya spare part atau aksesorisnya saja. Nah, kemudian spare part aksesoris dikeluarkan sebelum bayar. Ya, jadi kalau misalnya kita servis pasti olinya dikeluarin dulu dari gudang, ya kan, dikasihin dulu ke mekanik, digantiin dulu ke motornya, baru terakhirnya kita bayar total jasanya plus apa namanya eh, jasanya termasuk spare partnya, gitu ya. Itu dikirim via WhatsApp ke konsumen, ya. Nah, untuk dokumen SOR atau sales order, part atau aksesoris dikeluarkan setelah pembayaran. Jadi ini konsepnya kayak di Indomaret, ya. Spare partnya akan dikasih konsumen kalau kitanya udah bayar. Nah, yang berikutnya penjualan jasa dan spare part kalau misalnya pakai WOR, ya. Atau jasa aja juga masih di ranah WOR. Nah, kalau SOR itu benar-benar hanya penjualan spare partnya saja, ya. Jadi kalau ada jasa otomatis masuknya ke ciri-ciri WOR. Oke, sekarang masuk ke penerimaan uang. Nah, penerimaan uang di cabang itu punya 3 kantong, Bapak Ibu ya. Ada kas besar, ada bank masuk, dan ada edisi. Nah, secara sejauh ini setiap harinya kas besar akan masuk ke bank masuk, distorkan H+1 oleh kasirnya akan masuk ke nomor rekening bank masuk. Nah, kemudian untuk edisi ini juga ketika pembayaran keesok harinya H+1 dananya akan dicairkan oleh bank ke bank masuk kita, gitu ya. Nah, berikut ini jenis-jenis transaksi yang masuk
dan yang keluar di masing-masing account ya. Jadi kalau untuk kas besar, bank masuk dan edisi sebenarnya untuk pembayaran DP unit, pembelian cash ya, tunai lunas, pembayaran bengkel itu semuanya bisa di tiga payment method ini. Cuman ada yang pakai bayar tunai, ada yang gesek EDC, ada yang transfer begitu. Tinggal metodenya apa begitu ya. Nah, berikut ini transaksi virtual account ya, salah satu payment method yang setorannya tidak masuk ke banknya cabang tapi langsung masuk ke banknya HO. Ya, yaitu kita menggunakan virtual account BRI dan BCA. Nah, virtual account ini kan merupakan rekening yang dibuat tapi tidak memiliki bentuk fisik. Makanya disebut virtual atau digital gitu. Tapi nomor ID khusus konsumen akan terbentuk karena dibuat oleh pihak bank gitu ya. Yang bikin adalah pihak bank langsung. Sehingga proses virtual account BRI dan BCA itu seperti ini. Dana akan masuk ke rekening Bank HO, ya, proses virtualnya. Kasir cabang hanya mendaftarkan customer untuk mendapatkan nomor ID saja. Dan customer tidak perlu konfirmasi eh, kalau setelah transfer karena sudah otomatis gitu ya. Cara pencatatan atas titipan jaminan konsumen akan terbentuk otomatis pada saat sudah menerima konfirmasi. Jadi ketika konfirmasi dari banknya masuk, inputannya sudah dilakukan secara otomatis ya. Nah, kemudian kita masuk ke pajak progresif. Apa itu pajak progresif? Pajak progresif itu pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah kuantitas uang yang dimiliki berdasarkan harga atau nilai objek pajaknya. Nah, akan dikenakan pajak progresif jika nama pemilik dan alamat pemilik yang terdaftar di SNK adalah dengan KTP yang sama. Nah, kenapa di sini pakai tanda bintang? Karena syarat dan ketentuan itu tergantung samsat wilayah masing-masing. Jadi tergantung dari samsatnya. Ya, kita lihat. Nah, contohnya sebelah kiri itu ada pembelian ke satu, kedua, ketiga dengan menggunakan NIK dan nama yang sama. Ya, nah itu eh, untuk pembelian ke satu, pembelian kedua, ketiganya itu sudah kena pajak progresif. Tapi kalau di sebelah kanan ini, di sebelah kanan saya, ini pembelian ke satu, kedua, ketiga, keempatnya itu beda-beda nomor ininya apa nicknya. Kalau dilihat nick pribadinya itu beda-beda. Tapi kalau dilihat dari nick dilihat dari nick kakaknya itu nick kakaknya sama semua. Misalnya seperti itu ya. Jadi nick pribadinya beda-beda, tapi kakaknya dalam satu kakak gitu. Nah ini kalau di Jawa Barat itu eh, nggak kena pajak progresif. Tapi kalau di DKI Jakarta itu kena karena DKI Jakarta melihatnya bukan nomor induk eh, perorangan, tapi dia melihat nomor induk keluarga ya kakaknya begitu. Itu untuk pajak progresif. Nah, besaran pajak progresif ini mengikuti banyaknya, makin banyak makin mahal begitu. Jadi kalau pemilikan kedua, pemilikan ketiga, keempat dan seterusnya itu harus akan dikenakan tarif yang berbeda. Jadi makin naik ya. Berikut cakupan daerah
cabang daya motor yang berlaku pajak progresif. Ya, sampai sekarang ini ada 5 ya, ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Pangkalan itu di Sumatera Barat, kemudian Bali, kemudian ada juga Kota Medan dan Binjai. Ini ada di Sumatera Utara. Seperti itu. Out dengan kontrol. Kontrol di cabang itu harus dilakukan dengan cara gimana sih gitu ya. Bagaimana cara kontrol by leader di cabang dan HO. Yang kedua, ada internal control dan sistem yang disediakan atau dilakukan oleh tim di HO. Nah, rutin control by leader cabang, kita lihat prosesnya dibuat untuk memperbaiki atau menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Memperbaiki apa? Ya ini. Misalnya dengan mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kemudian melihat role proses dari proses kerja masing-masing tim kita. Kemudian cara kerja setiap anggota timnya dilihat ya. Kemudian dievaluasi. Kualitas setiap anggota tim ya itu pun dilihat dan dicek. Yang terakhir, reporting yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika kita kirim report tidak asal tarik report kemudian kirim ya. Jadi ditarik reportnya, dibuka dulu reportnya, dibaca dulu sama kita ya. Ada yang aneh nggak nih jumlahnya? Ada yang kira-kira kok ini rancu ya, kok ini. Nah, itu bisa didiskusikan kembali dengan eh, pihak terkait. Misalnya, kalau misalnya laporan keuangan, NPWT atau apapun, berarti koordinasinya sama accounting gitu. Misalnya laporan apa lagi nih? SMK, BPKB, koordinasinya dengan proses tersebut, cabang bisa mengontrol dan menjaga aset perusahaan dengan baik. Aset perusahaan itu apa aja sih? Ya, ada uang, ada barang, ya, stok, dan juga surat-surat berharga. Apa itu surat-surat berharga? Ada STNK dan BPKB. Nah, kemudian selanjutnya rutin kontrol by leader cabang itu dilakukan secara harian, ya, kemudian weekly juga bisa dan monthly. Nah, yang hariannya itu dan weekly monthly ini dilakukan oleh siapa? Tentu saja oleh leader di cabang, yaitu Kacap, ADH, dan Abeng. Begitu. Nah, tadi yang yang daily itu dilakukan dengan cara gimana? Ya ini, ada daily closing cabang. Nah, daily closing cabang ini ada 3 segmen ya, ada transaksi showroom, bengkel, dan finance ya dari daily closing tersebut. Tujuan dilakukannya daily closing itu untuk apa sih? Yang pertama ada cut off harian ya untuk membatasi operasional transaksi cabang. Ya, yang kedua, rekonsiliasi data harian untuk membandingkan saldo yang ada di laporan dengan fisiknya. Yang ketiga, kontrol transaksi harian untuk melihat posisi setiap segmen transaksi secara harian. Dan yang berikutnya, persetujuan dan penguncian akses harian. Oke, poin-poin DCL itu ada berapa banyak sih? Boleh kita lihat ya, sama-sama. Oke, poin-poinnya ada 17, teman-teman. Di sini ada 17, nanti silahkan dibaca sendiri. Dari 17 ini, tidak boleh ada poin-poin yang tidak boleh merah, yaitu
total stock unit, total stock unit yang ada di pos, kemudian kas besar, kas kas besar, bank masuk, oke. Eh, Nah, kenapa yang satu lagi bank keluar? Kenapa itu tidak boleh merah? Karena hal tersebut 6 tadi itu paling penting ya, paling penting, paling penting di antara yang lain. Nah, kemudian eh, kita masuk ke kontrol berikutnya yaitu pemeriksaan internal kontrol, di mana tujuannya adalah mendukung efisiensi dan efektivitas operasional bisnis dalam perusahaan, memastikan operasional rutin berjalan sesuai peraturan, kemudian secara aktif merespon keuangan, kemudian membantu pimpinan membantu pimpinan cabang melakukan pekerjaannya dengan lebih baik ya. Nah, skop internal kontrol itu apa aja sih yang dicek oleh tim internal kontrol? Ya, ada 16 poin ya. 16 poin ini akan dicek di masing-masing cabang oleh tim internal kontrol. Kemudian jika pemeriksaannya adalah cabang H1, maka poin-poin ini tidak diperiksa. Nah, jika H23 tidak termasuk diperiksa untuk poin-poin yang di-highlight hijau. Oke, baiklah teman-teman semua, materi eh, Branch Finance Operation sudah disampaikan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bisa diserap dengan baik. Terima kasih. Salam satu hati. Daya motor selalu di hati.